Setiap hari ngeluh aja pulang kerja. Di kantor ada orang manipulatif. Sebel banget gak sih? Halo, welcome di podcastnya Cindy. Halo Cindylicious, mau tahu nggak cara bilang halo ala Cindy yang benar? Pertama-tama kamu harus punya jakun. Punya nggak? Nggak kan? Yang kedua bilang hello itu bukan dari suara hidung. Banyak yang mencoba halo itu BEBN coang Beda. Kalau dari hidung suaranya kayak bebek. Kayak sengau. Tapi kalau Cindy dari apa sih namanya jakun, antara jakun dan pangkal lidah, di situ ada rongga sedikit, manfaatkan. Jangan pakai gok enggak. Pakai yang itu juga untuk bersuara. Jadi tarik udara melalui hidung kamu. Halo, tuh mudah bukan? Halo, welcome di podcastnya. Welcome di Kata Cindy. Cindylicious. Kata Cindy kali ini adalah manipulatif. Manipulatif ya, bukan manipulasi. Soalnya kalau manipulasi itu kan kata benda. Manipulatif ini kata sifatnya. Jadi yang dibawa oleh manusia yang bersifat-sifat manipulatif. Siapa yang manipulatif? Apakah kamu tipe manipulator? Manipulator juga kata bendanya. Objek. Kita belajar bahasa. Manipulasi. Apa? Manipulasi. Kata benda. Kerja. Manipulatif. Kata sifat, manipulator, kata benda. Belajar kata bersama Miss Cindy setiap hari Minggu di channel YouTube-nya Alvan Love. Unsubscribe. Di episode kali ini kita akan membahas tentang manipulatif. Iya, sudah saya bilang juga dari tadi. Apa sih manipulatif, Cindylicious? Kita akan bertanya Google. Menurut Google, Google, perilaku manipulatif adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kekuasaan dan mempengaruhi emosi dan mental orang lain. Jadi, tindakan kamu untuk mencapai tujuan kamu dengan cara memanfaatkan emosi dan mental orang lain. Apakah kamu adalah seorang yang manipulatif? Nah, saya sebagai Cindy akan memberitahu beberapa bentuk-bentuk manipulatif. Cindylicious, orang-orang yang kena... Ini nih kalau kata Cindy susah gitu. Gak tahu mau ngomong apa. Semuanya improvisasi. Cindylicious, tadi saya akan membedakan. Cindylicious, saya kan tadi berjanji akan kalau saya terpilih, saya akan memberikan minuman gratis. Bentuk-bentuk manipulatif. Yang pertama ada guilt tripping. Di mana kamu akan dibuat merasa bersalah oleh seorang manipulator. Seperti apa? Misalnya,
seorang ayah atau bunda di rumah kamu. Bunda, kau yang ada mama. Dia misalnya nih, ayah kamu sudah membiayain kamu kuliah. Ketika kamu bekerja, ayah kamu minta imbalan dengan cara, kan saya yang biayain kamu kuliah. Kok kamu jadi anak durhaka, gak tahu diri? Kamu ngerasa bersalah kan? Astaga, itu papa saya. Saya dari spermanya beliau. Ya wajib dong saya harus membalas budi. Seperti itu. Contoh yang lain guilt tripping adalah ketika... Apa ya? Oh ya, perselingkuhan. Orangnya pasangan kamu selingkuh tapi disalahin kamu. Ya lagian kamu sih bongkar-bongkar handphone aku. Itu kan privasi aku. Kamu itu udah ngelanggar privasi tahu. Itu juga termasuk guilt tripping. Jadi kamu mempertanyakan, oh iya ya, apa sih saya salah loh. Saya bersalah, saya juga melanggar privasi. Saya seharusnya tidak melakukan itu. Salah satu bentuk guilt manipulasi. Guilt tripping. Membuat lawan kita merasa bersalah. Yang kedua, Cindelicious adalah bentuk manipulatif, berbohong. Manipulasi ini bisa membuat kita mengaburkan, menghilangkan, atau menambahkan informasi atau fakta-fakta dan bukan fitnah. Dan juga fitnah ke dalam suatu cerita sehingga bisa berbelok. Yang straight aja bisa jadi belok pakai berbohong. Ini paling common. Ya, kamu pun sering berbohong kan? Kenapa berbohong dikatakan manipulatif? Karena biasanya orang-orang berbohong itu melakukan pembohongan untuk mendapatkan tujuan yang dia inginkan. Supaya nggak dituduh, supaya ngerasa tidak bersalah, supaya mungkin tujuannya dia mendapatkan jabatan di kantor. Ada beberapa ciri-ciri kebohongan yang bisa kamu deteksi. Yang pertama menurut pengalaman saya, kalau matanya berbohong, kalau orang berbohong, matanya biasanya menuju ke arah sebelah kanan. Kanan itu memproses, mencari imajinasi kebohongan apa nih yang bisa saya utarakan. Kalau ke kiri biasanya mengingat kembali hal-hal kejadian-kejadian lalu. Menggali kembali memori-memorinya. Jadi kalau ke kanan bohong, kalau ke kiri berarti dia benar. Atau kebalik, saya juga lupa. Yang kedua, biasanya bibirnya berkedut. Bukan stroke. Berkedut. Berbohong. Terlihat sekali. Kalau tidak bibir, lubang hidungnya juga mengembik. Apa sih? Mengembang kempis. Seperti itu. Yang selanjutnya, dia yang menggunakan teknik berbohong ini adalah orang-orang yang tidak biasa menggunakan bahasa-bahasa yang biasa mereka lakukan. Biasanya mereka bisa bilang anjing, tiba-tiba jadi anjir. Kayak gitu-gitulah pokoknya berbeza dan agak-agak beda dari biasanya. Kalau saya pribadi gampang banget gampang sekali membedakan orang yang berbohong atau enggak. Gak tahu mungkin ini adalah gift dari Tuhan buat seorang Cindy Cantika Putri. Selanjutnya Cindelicious bentuk manipulatif yang berikutnya. Pemborosan bahasa banget gak sih itu? Berikutnya, selanjutnya adalah memberikan sanjungan. Di mana ini seorang manipulator biasanya berbohong atas pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, kata-kata baik yang dia lontarkan terhadap kamu untuk mencapai tujuannya dia. Misalnya. Di kantor kamu pengen naik gaji. Nah, satu-satunya yang bisa menaikkan gaji kamu adalah bos kamu.
Di situ kamu menyanjung-nyanjung beliau setiap pagi. Halo Pak, botak Bapak lebih mengkilat daripada biasanya. Halo Pak, udah tumbuh rambut. Seperti itu. Bisa dikatakan juga pencilat. Hati-hati dengan yang menggunakan teknik. Apa sih nama teknik itu? Memberikan sanjungan ini. Karena biasanya dia soft spoken. Ekspresinya sudah terlatih. Bisa memanipulasi kamu. Sehingga kamu mengira pujian-pujian terhadap kamu itu adalah benar. Padahal kamu sedang dimanipulasi. Kamu jatuh ke dalam jurang manipulasi untuk mendapatkannya dia. Contoh manipulasi dengan memberikan sanjungan paling gampang deh. Ketika kamu ngambek Cindy-licious karena gak dibeliin seblak. Kamu dipuji, cantik, berhenti ngambek dong cantik. Langsung kesemsem merah pipinya seperti itu. Termasuk manipulasi. Kamu gak cantik. Apalagi kalau kamu ngambek. Celak. Yang keempat, bentuk manipulatif adalah projection. Di mana ini memproyeksikan peringatan zombie. Apa tadi? Projection. Di mana ini biasanya paling umum dilakukan oleh orang-orang yang suka berselingkuh. Projection ini seperti mendramakan situasi, membuat lawan manipulasi kita, membuat korban manipulasi kita merasakan apa yang kita ingin dia rasakan. Misalnya kita ketakutan, dia juga harus merasa takut. Kamu kok gak takut sih dimarahin sama papa kamu? Gak baik tau kalau pacaran. Perasaan, padahal di hati kita gak apa-apa pacaran. Tapi karena ditakut-takuti, memproyeksikan ketakutan itu kepada kita jadi mempertanyakan norma-norma tersebut. Berdrama. Dan yang paling sering dilakukan adalah dalam perselingkuhan. Air liur saya. Ketika pasangan kamu berselingkuh, dia akan menuduh kamu selingkuh terlebih dahulu. Kamu selingkuh ya? Itu sebenarnya proyeksi dia, memproyeksikan bahwa perselingkuhannya dia itu terjadi pada kamu. Supaya kamu ngerasa bersalah. Dan kemudian ketika dia tahu, ketika kamu dan kemudian ketika dia ketahuan dan dia panic attack. Dan ketika dia ketahuan dia selingkuh, dia akan menuduh kamu lagi. Ya aku selingkuh gara-gara kamu. Kamu yang membuat aku selingkuh. Ngerti kan? Memproyeksikan perselingkuhan itu pada lawan manipulasinya. Hati-hati. Karena yang dibuat ini tuh suasana drama dan suasana emosi kamu akan dikulik melalui proyeksi. Yang selanjutnya Cindy-licious, bentuk manipulatif yang ampuh dan disukai oleh para Virgo Agustus dan September di luar sana. Apalagi kalau bukan silent treatment. Silent treatment. Asa-asa. Itu bahasa Inggris ya? Silent treatment. Itu deh pokoknya. Silent treatment ini favorit saya banget. Biasanya terjadi di hubungan-hubungan yang toksik. Kalau nggak toksik nggak seru, harus dong toksik. Karena kenapa? Karena silent treatment ini membuat orang yang kita manipulasi menjadi uring-uringan. Apalagi kalau kamu lakukan ke Scorpio, ke Aries, ke Gemini. Menang telak. Aries menggebu-gebu. Kenapa jadi bahas zodiak? Emang saya percaya zodiak? Bodoh amat. Aries itu pemarah, ngamuk. Setelah saya wawancara, ketika dia diberikan silent treatment, dia akan merasa marah karena nggak bisa keluar. Mereka itu pengen adu argumen. Tapi kita apa? Remain silent. Silent treatment ini merupakan suatu manipulasi yang benar-benar membuat pasangan kita tuh uring-uringan. Bingung, minta maaf juga nggak bisa. Emosionalnya diaduk. Bener-bener membuat makanya menjadi favorit semua Virgo seperti saya.
Namun hati-hati, karena silent treatment ini ada dampak negatifnya. Positif buat kita, karena kita diam doang. Tapi negatifnya, orang yang tidak kuat mentalnya mendapatkan silent treatment ini bisa diri sendiri. Gak boleh dibilang. Dan juga bisa, ya depresi, stres-stres kecil lah, ya kan Virgo? Muncratnya ke atas. Masuk hidung. Seperti itu. Hati-hati pokoknya buat kamu yang suka silent treatment. Menurut saya pribadi, silent treatment ini nggak selamanya negatif atau buruk atau toksik loh. Kita kan juga butuh waktu ya untuk memproses keadaan. Misalnya pasangan kita selingkuh. Kita diemin aja dulu. Tiriskan kalau kata Chef Renata. Diamkan, hidangkan aja. Gak usah diambil. Iya kan? Dengan begitu kita juga bisa memproses pikiran kita. Kita bisa menenangkan waktu kita. Itulah sebenarnya tujuan silent treatmentnya Virgo. Tapi ya zodiak-zodiak yang lain mungkin menganggapnya sebagai ancaman, tidak akan dihubungi lagi. Kita akan hubungi lagi kok. Apalagi kalau kamu masih menguntungkan untuk Virgo. Tambahan Cindylicious. Ini adalah teknik seorang Cindy Cantika Putri dalam memanipulasi seseorang. Tujuan manipulasi apa? Supaya apa yang kita inginkan tercapai, bukan? Dengan memainkan emosinya, dengan ya seperti raja memerintahkan pada rakyatnya lah, yang jelata melalui pemilu 2024. Siapa yang terpilih? Ya, ketika pemilu, bingung sendiri. Nah, tekniknya adalah berbisik di telinga kanan. Kenapa berbisik di telinga kanan? Ini sudah terbukti dan teruji. Bahkan ada ilmuwan dari luar negeri sana. Kenapa sih Indonesia nggak ada ilmuwan yang meneliti hal-hal seperti ini? Ini tuh sudah di research dan dibuktikan oleh ilmuwan. Kamu Google aja deh pokoknya ya. Ada di Google. Nah, kalau kamu ingin didengarkan oleh pasangan kamu, atau ingin pasangan kamu atau lawan kamu itu menuruti apa yang kamu inginkan, bisikan instruksinya di telinga kanan. Nasihati dia lewat telinga kanan. Karena menurut penelitian itu, saya nggak bisa jabarkan di mana penelitiannya, yang penting ada di Google pokoknya. Di situ dikatakan bahwa ketika kata-kata masuk melalui telinga kanan, akan diproses melalui otak kiri. Di sini diproses, dan di otak kiri kamu itu bisa menerima verbal dengan baik, instruksi verbal dengan baik dan benar. Jadi kemungkinan besar kamu akan diikutin permintaannya ketika kamu berbisik di sebelah telinga kanan. Jilat dong. Kak Cindy, tapi banyak banget di lingkungan kerja saya orang-orang yang manipulatif. Halah, kamu juga orang yang manipulatif. Baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Dengan kamu laporan ke saya, itu mencoba memanipulasi perasaan saya supaya saya iba sama kamu karena kamu dikelilingin oleh orang-orang manipulatif. Itu juga bentuk manipulatif seperti yang saya contohkan tadi. Hati-hati. Intinya ilmu manipulatif ini sudah ada dari dulu dan digunakan sampai saat ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, tujuan kamu baik atau tidak baik, itu menjadi patokan utama apakah manipulatif ini bisa digunakan sebagai senjata yang positif atau senjata yang negatif. Bagaimana sih caranya kita menghadapi orang-orang yang manipulatif? Ciri-cirinya apa sih Kak Cindy? Gak ada yang tahu. Kadang-kadang kita sebagai korban gak tahu kalau kita termanipulatif. Hati-hati. Udah kata Cindy kali ini, udah bosan saya memanipulasi kalian semua. Intinya, kalau kamu mau didengarkan, bahkan sama presiden, kamu harus berbisik di telinga kanannya supaya dia mau nurut sama kamu. Jangan lupa ludahin tehnya setiap pagi. Saya sama mau mandi.
Udah ah, kok susah? Masa stroke? Coba lagi. Udah ah, saya mau mandi. Nah! That's delicious.